Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta seluruh penerima pensiun dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Kembali lagi di kanal ini, tempat kita membahas informasi penting seputar pensiun, gaji, tunjangan, taspen, kebijakan pemerintah, dan berbagai hak pensiunan yang perlu diketahui bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kabar yang belakangan kembali ramai dibicarakan. Banyak yang bertanya, apakah benar pada tahun 2026 ini akan ada pembayaran rapelan atau selisih kekurangan gaji pensiunan? Lalu, sejak kapan sebenarnya kenaikan pensiun pokok sebesar 12% itu mulai berlaku? Apakah baru berlaku tahun 2026? Apakah ada rapel baru yang akan cair? Atau sebenarnya kabar itu hanya salah tafsir dari informasi lama? Nah, supaya Bapak dan Ibu tidak bingung, tidak ikut panik, dan tidak mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya, mari kita bahas pelan-pelan. Kita urai dari awal dengan bahasa yang sederhana, supaya mudah dipahami oleh semua pensiunan, baik pensiunan lama, pensiunan baru, maupun keluarga yang membantu orang tua mengurus informasi pensiun. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, hal pertama yang perlu dipahami adalah begini. Kabar mengenai adanya pembayaran rapel atau selisih kekurangan gaji pensiunan pada tahun 2026 ini tidak benar apabila yang dimaksud adalah rapel dari kenaikan pensiun pokok sebesar 12%. Kenapa? Karena penyesuaian pensiun pokok 12% tersebut sudah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun 2024. Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun pokok melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian hak terhadap gaji aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, serta melakukan penyesuaian terhadap pensiun pokok bagi para pensiunan dan penerima pensiun. Jadi ini bukan kabar baru tahun 2026. Kebijakan itu sudah ada sejak tahun 2024. Bahkan, kenaikan pensiun pokok sebesar 12% tersebut mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2024. Artinya, tanggal mulai berlakunya bukan tahun 2025, bukan pula tahun 2026, melainkan sejak 1 Januari 2024. Untuk ASN aktif, yaitu PNS Pusat, PNS Daerah, anggota TNI, anggota Polri, dan PPPK, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok sebesar 8%. Sementara itu, khusus bagi para pensiunan, pemerintah menetapkan penyesuaian pensiun pokok sebesar 12%. Jadi ada perbedaan antara ASN aktif dan pensiunan. ASN aktif naik 8%, sedangkan pensiunan naik 12%. Nah, dari sinilah kadang muncul salah paham, ada yang membaca ulang kabar lama tentang kenaikan 12%, lalu dikira kenaikan itu baru akan dibayarkan lagi pada tahun 2026. Padahal, berdasarkan kebijakan yang sudah berjalan, penyesuaian tersebut sudah diterapkan pada tahun 2024. Maka jika sekarang muncul informasi yang mengatakan bahwa raplan kenaikan pensiun 12% baru akan dibayarkan pada tahun 2026, informasi seperti itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bapak dan Ibu, pada saat kebijakan kenaikan itu diberlakukan, pemerintah juga mengatur mekanisme pembayaran hak yang muncul karena adanya penyesuaian. Untuk ASN aktif, pembayaran kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji menggunakan gaji pokok baru setelah Satuan Kerja mengajukan pencairan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Sedangkan untuk para pensiunan, penyesuaian pensiun pokok beserta rapelan atau kekurangan pembayaran sejak Januari 2024 juga telah direalisasikan pada awal tahun 2024 sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan kata lain, kalau yang dibicarakan adalah rapel akibat kenaikan pensiun 12%, maka rapel tersebut sudah selesai dibayarkan pada tahun 2024. Jadi poin pentingnya begini Bapak dan Ibu, pada tahun 2026 ini tidak ada kebijakan baru mengenai pembayaran rapelan
kenaikan pensiun 12% yang sama seperti tahun 2024. Jangan sampai kabar lama diputar ulang, lalu seolah-olah menjadi kabar baru. Kadang di media sosial, potongan informasi seperti ini memang mudah sekali menyebar. Ada yang hanya membaca judul, ada yang langsung meneruskan ke grup keluarga, ada juga yang menggabungkan informasi gaji ke-13 dengan rapel pensiun. Akhirnya banyak yang bertanya-tanya padahal konteksnya berbeda. Di sini kita juga harus membedakan antara rapelan, kenaikan pensiun pokok dan pembayaran hak lainnya. Misalnya, pada awal bulan Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan yang memenuhi ketentuan. Nah, gaji ke-13 ini adalah hak tersendiri. Ini berbeda dengan rapel kenaikan pensiun pokok. Jadi jangan disamakan. Gaji ke-13 bukan rapel kenaikan 12%. Rapel kenaikan pensiun 12% berkaitan dengan penyesuaian pensiun pokok yang berlaku sejak Januari 2024. Sedangkan gaji ke-13 tahun 2026 merupakan pembayaran tahunan yang diberikan berdasarkan ketentuan tersendiri. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mencampur adukkan antara pembayaran gaji ke-13 dan pembayaran rapel kenaikan pensiun pokok. Pemerintah sendiri menjelaskan bahwa penyesuaian gaji dan pensiun pokok dilakukan setelah melalui evaluasi secara berkala. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara maupun para pensiunan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga keberlangsungan reformasi birokrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin efektif, profesional, kompeten, efisien, dan berintegritas. Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bakti sebelumnya juga menjelaskan bahwa penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan para penerima pensiun. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap transformasi reformasi birokrasi agar berjalan lebih efektif. Dengan penjelasan ini, Bapak dan Ibu bisa lebih tenang. Kalau ada informasi yang menyebutkan bahwa pada tahun 2026 akan ada pencairan rapelan kenaikan pensiun 12%, sebaiknya jangan langsung percaya. Cek dulu sumbernya. Apakah berasal dari pengumuman resmi pemerintah? Apakah ada dasar peraturan baru? Apakah ada keterangan resmi dari instansi terkait? Kalau tidak ada, lebih baik jangan buru-buru menyimpulkan. Sekarang kita masuk ke informasi yang juga banyak dicari, yaitu mengenai besaran gaji pensiunan PNS pada tahun 2026. Berdasarkan kisaran yang beredar dalam pembahasan ini, gaji pokok pensiunan PNS tahun 2026 diperkirakan berada pada rentang Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100 per bulan, tergantung pada golongan terakhir sebelum memasuki masa pensiun. Namun perlu diingat, penghasilan yang diterima pensiunan setiap bulan bukan hanya gaji pokok saja. Masih ada beberapa komponen lain yang menjadi bagian dari hak pensiunan. Di antaranya adalah tunjangan keluarga yang meliputi tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% sesuai ketentuan yang berlaku, tunjangan pangan, serta tunjangan kemahalan bagi pensiunan yang berada di wilayah tertentu. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat nominal yang diterima di rekening berbeda-beda antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya, itu wajar. Karena jumlah yang diterima bisa dipengaruhi oleh golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, jumlah tanggungan yang memenuhi syarat, wilayah tertentu, serta komponen lain yang melekat sesuai ketentuan. Jika dirinci berdasarkan golongan terakhir, estimasi gaji pokok pensiunan PNS tahun 2026 adalah sebagai berikut. Untuk golongan 1 atau juru, gaji pokok berada pada kisaran Rp1.748.100 hingga sekitar Rp2.256.700 per bulan. Kemudian untuk golongan 2 atau pengatur, kisarannya berada dari Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800 per bulan. Selanjutnya, untuk golongan 3 atau penata, kisaran gaji pokoknya mulai dari Rp1.748.100 hingga sekitar Rp4.029.600 per bulan. Sementara itu,
Untuk golongan 4 atau pembina, gaji pokok berada pada kisaran Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100 per bulan, sehingga menjadi golongan dengan nominal gaji pokok pensiun tertinggi dalam pembahasan ini. Selain menerima penghasilan bulanan, para pensiunan PNS juga memperoleh gaji ke-13. Pada tahun 2026, pencairan gaji ke-13 dimulai sejak awal Juni. Besaran gaji ke-13 dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2026 dan diberikan tanpa potongan iuran. Inilah yang perlu dipahami dengan jelas, karena gaji ke-13 ini berbeda dari rapel kenaikan pensiun pokok. Bapak dan Ibu, kalau kita simpulkan secara sederhana, ada beberapa poin penting yang jangan sampai keliru. Pertama, kenaikan pensiun pokok sebesar 12% mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kedua, pembayaran rapelan atau kekurangan pensiun akibat penyesuaian tersebut telah direalisasikan pada awal tahun 2024, sehingga tidak ada kebijakan pembayaran rapelan yang sama pada tahun 2026. Ketiga, pembayaran gaji ke-13 pada Juni 2026 merupakan hak yang berbeda dan tidak berkaitan dengan rapelan kenaikan pensiun pokok. Maka dari itu, kalau ada pesan berantai yang menyebutkan rapel 12% akan cair lagi tahun 2026, jangan langsung panik, jangan langsung berharap berlebihan, dan jangan langsung membagikan ke grup lain. Lebih baik cek dulu. Biasakan melihat sumber resmi, baik dari pemerintah maupun instansi yang berwenang. Jangan sampai Bapak dan Ibu tertipu oleh kabar yang tidak jelas, apalagi kalau sampai diminta mengisi data pribadi, mengklik tautan mencurigakan, atau mengirim nomor rekening dan dokumen penting kepada pihak yang tidak dikenal. Sekali lagi, informasi pensiun memang penting tetapi harus disikapi dengan hati-hati. Jangan mudah termakan judul yang terlalu heboh. Jangan mudah percaya kalau tidak ada dasar resminya. Dan jangan lupa, hak pensiunan tetap harus dipantau, tetapi dengan cara yang benar, tenang, dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai status rapelan pensiunan, waktu mulai berlakunya kenaikan pensiun sebesar 12%, kisaran gaji pokok pensiunan PNS tahun 2026, komponen tunjangan, serta perbedaan antara gaji ke-13 dan rapel kenaikan pensiun pokok. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak dan Ibu memahami situasinya dengan lebih jelas. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, tetangga, dan sesama pensiunan, agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum pasti. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal ini agar tidak ketinggalan berbagai informasi terbaru seputar pensiun, kebijakan pemerintah, gaji, tunjangan, taspen, dan hak-hak pensiunan lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya lancar, dan hati tetap tenang.